Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu. Pada hari ini kita akan masuk materi pertemuan kelima. Hari ini kita akan memasuki kompetensi dasar yang keempat ya, materi fluida. Nah, fluida ini dibagi menjadi dua, ada fluida statis dan fluida dinamis. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai fluida statis terlebih dahulu ya. Nanti fluida dinamisnya di pertemuan berikutnya. Nah, kita lihat dulu dari kata fluida. Apa itu fluida? Mungkin kalian masih asing dengan istilah ini. Dalam arti kalau kehidupan sehari-hari ya, fluida itu bisa kita artikan sebagai zat alir. Jadi zat yang dapat mengalir. Apa saja contoh zat yang dapat mengalir? Itu adalah zat cair dan zat gas. Nah, di awal tadi sudah Ibu katakan ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Statis berarti diam, dinamis berarti bergerak. Nah, contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari misalkan ada sebuah ember ya, atau wadah berisi air. Nah, itu bisa kita katakan sebagai fluida statis. Tapi jika ember atau wadah tadi terdapat lubang kebocoran dan sudah ada zat cair yang mengalir di dalam wadah itu, maka itu sudah kita katakan sebagai fluida dinamis ya, fluida yang bergerak. Nah, besaran-besaran di fluida statis ini juga sudah umum atau sudah kalian pelajari waktu di kelas 8 SMP. Ibu review lagi ya, ini ada konsep pertama, ada besaran dari massa jenis atau simbolnya rho. Di massa jenis itu adalah kerapatan, kepadatan suatu zat ya. Dirumuskan dengan massa dibagi volume. Jadi massanya dalam satuan kilogram, volume dalam satuan meter kubik, sehingga rho itu sendiri menjadi satuan kilogram per meter kubik atau bisa dalam satuan gram per sentimeter kubik. Nah, besaran yang kedua adalah tekanan. Tekanan itu adalah gaya berbanding dengan luas penampang. Gaya dalam satuan Newton, luas penampang dalam satuan meter persegi. Sehingga tekanan satuannya Newton per meter persegi atau dalam satuan Pascal. Ya. Yang ketiga, ini adalah tekanan hidrostatis. Hidro berarti zat cair ya, statis berarti diam. Jadi dapat kita artikan tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair ya, berat zat cair itu sendiri. Nah, ini ada gambar sebuah benda atau wadah berisi zat cair setinggi H. Ini penampang wadahnya ya, berbentuk lingkaran. Kita akan mendapatkan persamaan dari pH. Kita turunkan dari persamaan umum tadi, tekanan adalah gaya dibagi luas penampang. Nah, gaya yang bekerja pada zat cair ini adalah berat dari zat cairnya. Artinya adalah W. W itu sendiri dihitung dengan massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian dibagi lagi dengan luas penampang. Ada massa di sini, massa benda atau massa zat cairnya kita ambil dari massa jenis tadi. Jadi kalau massa itu adalah rho dikali volume. Kita ganti M-nya menjadi rho dikali volume dikali G. Dibagi dengan A. Nah, untuk volume itu adalah volume yang berisi zat cair tadi. Maka volumenya bisa dihitung dengan luas penampang dikali dengan tinggi zat cairnya. Kita turunkan lagi volumenya menjadi A dikali H. Baru dikali G dibagi dengan A. Ini A-nya kita coret, kita dapatkan persamaan pH-nya menjadi rho dikali G dikali H. Ini untuk menghitung tekanan hidrostatis. Jadi tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Kemudian berikutnya ada tekanan mutlak atau tekanan total. Jadi tekanan yang ada di dasar wadah atau dasar bejana. Ya, tekanan mutlak ini dipengaruhi dengan tekanan udara luar. Jadi kan ini wadahnya terbuka, maka ada PO, tekanan udara luar. Nah, nilainya adalah 1 atm, 1 atmosfer. Nilainya 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk menghitung tekanan mutlak, maka tekanan udara luar kita tambahkan dengan tekanan hidrostatisnya. Atau PO ditambah dengan pH. Untuk yang berikutnya lagi, besaran yang kita akan pelajari adalah pipa U. Pipa U di sini fungsinya untuk mengetahui kerapatan atau mengetahui massa jenis suatu zat cair. Di dalam pipa U ini, ya, misalnya ya, awal mulanya pipa ini diisi oleh zat cair A. Jadi ketika diisi zat cair A, ini pasti awal mulanya sekali hanya ada cairan A. Posisi kaki pipa di kanan dengan kaki pipa kiri pasti sama. Nah, kemudian di kaki sebelah kiri
kita tambahkan zat cair lain, zat cair B, setinggi HB ini tadi. Nah, akibatnya apa? Di kaki sebelah kanan, maka zat cair A-nya akan terdesak naik ke atas, ya. Jadi Ibu gambarkan ini ada kenaikan zat cair A. Nah, untuk mengetahui massa jenis zat cair yang ditambahkan tadi, kita bisa menggunakan konsep dari tekanan hidrostatis tadi, bahwa tekanan pada garis mendatar itu tekanan hidrostatisnya akan sama. Jadi kita gambarkan garis mendatar di perbatasan dua zat cairnya. Jadi zat cair B sama A ini tadi kan tidak akan bersatu karena beda massa jenisnya. Ini kita tarik mendatar ke kaki pipa sebelah kanan, sehingga nanti dapatlah ketinggian zat cair A-nya. Nah, dari sini bisa kita buat persamaan tekanan hidrostatis di kaki pipa sebelah kiri sama dengan tekanan hidrostatis di kaki pipa sebelah kanan. Artinya di titik ini. Jadi kita buat di bagian bawah ini hanya ada satu zat cair, ya. Turunkan kembali dari pH tadi adalah rho dikali G dikali H. Untuk yang kaki pipa di sebelah kiri adalah zat cair B, maka ini kita simbolkan dengan B semua. Kaki pipa sebelah kanan adalah cairan A, maka diberikan simbol A. Tinggal nanti dicoret besaran yang sama. Untuk saat ini G-nya bisa kita coret. Hitungannya nanti diteruskan. Nah, hukum yang berikutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ini penerapannya pada pompa hidrolik. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan suatu fluida di dalam wadah atau di dalam ruang yang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi ini ada piston yang bisa bergerak bebas, ya, naik ke atas. Di kaki sebelah kiri ini ada penampang A1, sebelah kanan A2. Jadi misalkan nanti di kaki sebelah kiri ini diberi gaya tekan, ya. Ini biasanya pada pompa hidrolik bisa kalian lihat di bengkel-bengkel, nak, ya. Jadi misalnya untuk mengangkat mobil yang pada penampang yang besar diletakkan sebuah mobil, ya. Di kaki kirinya tadi ditekanlah oleh gaya tekan tadi F1, maka fluida yang di dalam wadah yang tertutup ini akan meneruskan tekanannya ke segala arah, sehingga nanti di kaki pipa sebelah kanan ini akan ada gaya yang mendorong ke atas, sehingga bendanya tadi akan terangkat naik, ya. Nah, dari sini bahwa tekanan di kaki sebelah kiri P1 sama dengan tekanan di sebelah kanan. Kembali konsep tekanan tadi adalah gaya dibagi luas penampang, sehingga ini F1 per A1 sama dengan F2 dibagi A2. Untuk A-nya kita lihat di sini, ini dia berbentuk lingkaran, maka A-nya masukkan luas lingkaran, bisa pi r kuadrat, bisa 1/4 pi d kuadrat. Nah, untuk hukum yang satu lagi, ada satu lagi di fluida statis ini adalah hukum Archimedes. Nanti bisa kalian baca di modul yang Ibu bagikan juga, ada konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Dan nanti ada contoh-contoh soal juga kalian bisa pelajari, ya. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas fluida dinamis. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.